Ya, oke, mohon maaf teman-teman. Tadi ada iklan ya. Gangguan teknis. Iklan karena ya makan dulu kita teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mas Deden di acara Ngopi. Apa itu ngopi? Podcast ngopi. Ngobrol penuh arti. Kali ini dengan narasumber yang sudah pernah masuk ke channel saya, yaitu ada Mas Prayogo dari Rangkas Bitung, Daup 1 Jakarta. Ya. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Deden. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dengan kesibukan yang begitu luar biasa, saya lihat dari Mas Prayogo masih menyempatkan buat main. Oh, saya itu orang fleksibel ya. Jadi kelihatan sibuk padahal ya bisa diatur dengan time management yang pas. Jadinya segala sesuatu bisa dikerjakan bersamaan. Dan uniknya nih ya teman-teman. Jadi yang saya lihat dari Mas Prayogo ini nggak pernah ganti baju atau warnanya itu selalu merah. Mungkin bajunya banyak ya, tapi warnanya itu selalu merah. Kenapa itu Mas Prayogo selalu warna merah? Ya karena ini sebagai anggap saya sebagai warna keuntungan Pak ya, Mas ya. Jadi setelah saya pakai warna ini tuh ya alhamdulillah sih jarang sekali mendapatkan gangguan-gangguan yang aneh-aneh atau kejadian yang tidak diinginkan. Jadinya warna ini sebagai lambang keberuntungan dan ya, I love red. Begitu. Tapi kalau misalkan warna hitam, warna biru itu pernah pakai nggak? Itu bukan dulu ya, mungkin masa sekolah. Semenjak saya udah mulai kerja itu udah enggak lagi pakai warna merah. Sebenarnya terpaksa saya pakai. Jadi kalau misalkan diibaratkan pecinta timnas ya timnas banget lah kan, merah kan. Indonesia dong. Indonesia benar. Betul. Dan Mas Prayogo ini kesibukannya apa ini ngomong-ngomong? Sekarang ya seperti biasa, Senin sampai Jumat itu bekerja, dan Sabtu Minggu ya libur ya teman-teman. Jadi kalau seandainya ada jadwal atau kita bisa pergi di Sabtu atau Minggu seperti itu. Jadi ini lagi libur ya? Ya benar, nanti libur Sabtu kosong, Minggu dan tidak ada jadwal kemana-mana. Ya sudah, saya berkesempatan lah berkunjung bertemu dengan Mas Deden ini. Baik. Oh ya teman-teman, jadi kita lagi di stasiun Jatinegara ya, di depan stasiun Jatinegara. Ini namanya apa ya, angkringan apa tadi? Di Simana lagi seafood, makanan seafood ya. Kita sudah memesan makanan karena habis hunting dari stasiun Jatinegara. Karena memang sebenarnya jadwal ketemu buat sama Mas Prayogo itu sebenarnya udah dari bulan-bulan lalu, tapi baru terrealisasi hari ini karena kesibukan kita berdua gitu kan ya. Jadi terutama Mas Deden ini yang liburnya weekend itu sangat jarang, jadinya ya alhamdulillah sekarang dia bisa libur di hari Minggu ini, jadi kita bisa bertemu untuk silaturahmi sekaligus membuat podcast ini ya teman-teman. Ya benar, karena podcast ngopi ini berjalan dari tahun-tahun yang lalu gitu. Dan Mas Prayogo udah pernah masuk di pas itu di Semarang kalau nggak salah ya. Di Semarang Tawang. Di Semarang Tawang di Loko Cafe kalau nggak salah. Betul. Tahun berapa tuh Mas? 2023 kayaknya. 2023 ya? Udah lama sekali. Lama banget itu. 3 tahun yang lalu berarti ya. Sekarang 2026. Yang luar biasa. Tapi memang kesibukan kita yang masing-masing ya. Ya. Yang bisa akhirnya ya bisa ketemulah di hari Minggu ini tanggal 15. Dan sebelum kita bahas topik ini kan ya, tentang isu-isu perkereta apian gitu. BTW Mas Prayogo udah dapat tiket mudik atau belum nih? Oh iya, saya sudah mendapat tiket mudik baik berangkat maupun pulang ya Mas. Oh gitu. Nah, terus Mas Deden bagaimana? Kalau saya kemungkinan ya kita lihat, tunggu saja nanti lah. Oh berarti mudik apa enggak kira-kira? travel apa ya? Kalau enggak saya. Iya bisa jadi. Soalnya
mungkin sudah agak susah ya untuk dapat tiket lebaran untuk mantap itu. Jadi ya kalau travel ya pusing. Nah itu. Ya. Nah ini makanya katanya. Iya, nasi goreng Iya. hijau. Ya. Oke, kasih. Teman, lanjutkan lagi. Jadi juga dari mana Mas Eden? Untuk bahas soal transportasian di masa menitnya teman. Ya, karena ini animo masyarakat di mudik ini kan mendekati puasa ya. Iya. Apalagi pemesanan tiket dibuka 44 hari ya. 45 hari. 45 hari dari jadwal keberangkatan. Iya, betul. Nah kemarin aku itu cek-cek di KAI Akses di tanggal 17, 18, 19, 20 Iya. itu tiketnya habis dan benar-benar habis. Ada itu di tanggal 20, 21 itu ada. Cuma nggak sinkron sama mungkin sama jadwal begitu kan. Jadi Iya. sampai sekarang masih belum pesan tiket. Nah, Mas Progi ini dapat kereta apa nih ngomong? Kalau saya jujur ya untuk berangkat ini saya itu menggunakan bis ya justru. Karena Bis. saya udah pesan jauh hari dari bulan Januari kalau nggak salah sudah pesan karena saya emang saya takut sekali kalau untuk berangkat itu saya takut untuk waktu karena pasti sulit untuk mendapatkan tiket untuk berangkat. Nah sedangkan pulang itu saya itu sedikit lebih mudah untuk mendapatkannya jadi saya pulang mudik itu menggunakan kereta api sih gitu teman-teman. Oh jadi Ya. mudiknya pulangnya itu naik bus, pulang ke si Jakartanya lagi naik kereta api. Iya, Keretanya itu apa? Kereta api menoreh. Oh menoreh. Ya. Tiketnya berapa tuh Mas? Sekitar 320.000 320.000 Iya. eksekutif. ekonomi. Oh ekonomi. Oh. Ekonomi New Image ya teman-teman yang duduknya itu sebelah separuh maju separuh mundur. Dan itu saya rasa sih harganya sudah masih wajar ya teman-teman segitu harganya dibanding dengan KA yang lain. Tapi sebelum Lebaran ini tiketnya berapa itu menoreh? Kalau normalnya itu di weekday itu sekitar 240, kalau di weekend itu 270. Bisa naik sekitar 80% ya? Iya, karena kan dia kan kalau harga dari tiket kereta itu kan berdasarkan apa sih namanya semacam tingkatan ya, ada AA, AB, AC atau AD. Nah, tingkatan paling rendah itu AA, tingkatan paling tinggi itu AD. Nah, AD itu ada tarif batas atas yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi dapat di apa ini? Kelas apa ini? Ini tetap dapat tingkat atas ya, tingkat apa yang tingkat AD tapi tetap Tingkat AD. ekonomi. New Image gitu. Jadi ini pulang sendiri apa sama istri nih? Kalau pulang sendiri ya, Pulang soalnya sendiri. istri pasti pulang duluan. Oh, pulang duluan? Iya, dia itu dapat tiketnya lebih mudah dibanding kita yang Iya, benar. nunggu waktu libur kerja itu susah. Tanggal berapa ini Mas pulangnya Mas? Tanggal 18 Maret 18 Maret. Ya, hari Rabu. Balik lagi ke Jabodetabek tanggal itu tanggal 24 Maret. 24 Maret. Iya. Ada sekitar berapa hari? 6 harian ya. Iya, 1 minggu lah kira-kira. Dan ya memang libur lebaran tahun ini sepertinya agak sedikit berkurang ya dibanding yang biasanya. Biasanya itu kan bisa sampai 10 hari 2 minggu. Ini hanya 1 minggu saja, jadi ya sudah tidak apa-apa. Mungkin kita bisa pulang kampung bertemu dengan sanak keluarga, saudara, dan lain-lain ya. Ya walaupun apa namanya tiketnya mahal atau Ya. kita war tiketnya nggak dapat tapi Ya. setelah Lebaran kita pulang intinya kita bisa pulang lah ya. Ya, benar. Dan itu adalah suatu kebahagiaan buat benar, kita benar. gitu. Melihat keluarga orang tua dan saudara-saudara yang dari kampung itu kan benar-benar menjadi nilai sendiri gitu. Iya. Esensi Lebarannya kan gitu. yang Ada nggak bisa musik. yang nggak bisa dinilai dengan nominal ya teman-teman. Nah, Nanti kita bisa bertemu secara langsung. Dan untuk membahas soal tiketing ini ya teman-teman, ini Ya. sepertinya ya tahun persoalannya selalu sama saja. Selalu ketika sudah pukul jam 00.00 lewat 1 menit saja itu terkadang sudah habis ya teman-teman. Itu jadi menurut Mas Deden bagaimana seperti itu? malah aku yang tanya ini kenapa ini biasanya? Jam Ini berapa ya. itu habis? Kenapa Kalau itu? saya sih sebagai pengamat juga saya sih sebenarnya sudah tahu. Sebenarnya itu ya logikanya. Permainan atau gimana? Jadi itu seperti sengaja diblokir sementara ya di atas
000 itu sengaja diblokir. Seandainya itu langsung dibuka semua pada saat itu akan menyebabkan server error dan hang. Itu pernah terjadi sekitar tahun 2018-2019, itu sebelum masa pandemi itu pernah seperti itu. Jadi dia itu sistem dibuka semua, kereta dibuka semua, begitu penumpang pesanan online ataupun offline di Indomaret atau Alfamart atau minimarket lainnya, itu dia langsung nge-hang sampai jadi kita mau bayar pun juga susah. Jadi itu benar-benar masalah klasik ya teman-teman dari dulu. Kita ada iklan teman-teman. Nasi oh iya, terima kasih. Iya. Nah, dan itu tapi kan teman-teman. Wah, enakin banget. Jadi sekarang ini jadi sistemnya itu seperti kita itu di blok sistemnya sementara. Jadi kita mau tidak mau tuh Ya, oke, mohon maaf teman-teman. Tadi ada iklan ya. gangguan teknis. Iklan karena ya makan dulu kita teman. Jadi kita lanjutkan ya, Ya, Mas Prayogo, terkait dengan pembelian tiket kereta api yang dimulai min 45 sebelum keberangkatan ya. Ya, betul. Tapi pada kenyataannya tuh tiket-tiket itu malah justru habis dipesan. Itu tanggapannya gimana Mas Prayogo? Jadi gini, sebenarnya itu untuk pembelian tiket lebaran itu ada trik dan tips ya, ada beberapa triknya yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan contohnya kita mau membeli tiket itu kan pasti kan kita biasanya ada tuh suka berita baru menit ke satu kok udah ludes semua. Nah itu gimana itu sebenarnya itu adalah memang bagian rencana dari sistem KAI sendiri, sengaja beberapa kali itu diblok sementara agar server tidak nge-hang. Nah untuk itu kita disarankan untuk mengecek secara berkala jadwal KAI tersebut ya. Jadi entah tuh nanti jam 1-nya, jam 2, jam 3 atau mungkin siangnya. Jadi pasti ada saja nanti di jam-jam tertentu itu akan dibuka seatnya dan kita bisa pesan melalui online, baik melalui aplikasi maupun melalui www.kai.com seperti ya teman-teman. Nah, itu menyusahkan buat para penumpang itu kalau misalkan plot jam-jam kayak gitu ya, kan. Secara langsung memang itu menyusahkan, tapi itu lebih efektif dibandingkan sekali buka itu dibuka semua tiketnya itu akan mengakibatkan server down. Justru perbaikan server down itu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan ya kita pesan cek secara berkala itu. Benar, itu akan sulit soalnya kita kan dalam satu akun, satu server, satu akses, satu website itu diakses oleh seluruh banyak orang, ratusan ribu orang bahkan jutaan orang mengakses. Jadi otomatis ya lebih baik KAI mengambil cara inilah, lebih baik dibandingkan dengan langsung membuka semua kereta sehingga server mereka tidak jadi down. Jadi ya seperti itu teman-teman, kita harus sering cek secara berkala ya seperti itu. Dan ada lagi ya, kan sekarang kan untuk batas pemesanan itu kan satu booking itu adalah 4 orang. Nah ini yang ini banyak juga bermasalah ya teman-teman, untuk bagi para keluarga yang ramai-ramai sekitar misal lebih dari 4 orang bisa sampai 10 orang itu akan repot sekali teman-teman. Jadi ya saran saya sih mendingan ini. Jadi ya sebagian keluarga naik kereta, sebagian keluarga mungkin naik transportasi lain ya teman-teman. Itu untuk lebih amannya. Jadi kan kita agak susah ya kalau misalkan satu keluarga naik kereta semua itu apalagi di masa lebaran ini akan sangat sulit untuk mendapatkan tiketnya secara bersamaan. Lalu ada lagi juga tipsnya itu adalah kita menggunakan model transit ya. Misalkan contohnya adalah kita mau pergi dari Jakarta menuju ke Surabaya. Nah di situ kita terkadang kita sulit untuk mendapatkan tiket langsung ya teman-teman. Jadi kita harus membeli tiket transit misalkan dari Jakarta ke Semarang dulu. Itu begitu dapat, nah kita dari Semarang ke Surabaya itu pasti juga dapat, walaupun kita harus mengeluarkan biaya lebih, tapi setidaknya kita pasti mendapatkan tiket untuk ke Surabaya dari Jakarta, walaupun harus transit seperti teman-teman. Jadi pesawat gitu benar, ya? Benar, iya. Karena itu kalau menurut saya juga cara yang cukup efektif ya teman-teman, cukup efektif yang masih oke lah.
kita dengan harga yang walaupun harganya naik pasti kita mau biaya lebih, tapi seenggaknya kita pasti dapat tiket itu dibandingkan kita naik bis atau travel yang harganya itu sangat mahal sekali dan naiknya bisa di atas 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat harga normal. Ya. Ya lebih baik seperti itu, mendingan naik kita kereta sistem transit, seenggaknya kita ya lebih nyaman ya teman-teman, lebih cepat sampai tujuan dibanding naik bis atau travel. Itu kemarin aku ada pengalaman gini mas, kan sebelum 1 bulan yang lalu lah, kan saya kan pulang naik kalau nggak salah Saung Galih, itu iseng-iseng saja ya kan. Kan biasanya kalau mau naik kereta kan biasanya lihat kursinya dulu kan, lihat kursinya dulu. Nah itu aku udah berapa kali, udah sampai 7 kali lah sampai lihat kursi. Nah ke 8-nya apa ke berapanya itu lah, itu nggak bisa lagi itu mas, server tidak bisa, hanya maksimal 6 kali booking saja itu. Nah itu kemarin itu. Nah itu emang ketentuan dari KAI teman-teman, untuk dari kita untuk kalau untuk pemesanan tiket di aplikasi KAI Akses, kita tuh maksimal itu bisa melakukan pemesanan sebanyak 6 kali per hari. Setelah itu kita tidak bisa melakukan pemesanan kecuali kalau mau pakai aplikasi lain seperti Traveloka atau Tiket.com, itu kita masih bisa untuk memesan itu lebih dari 6 kali bahkan 10 kali per hari pun itu masih bisa. Iya, soalnya kan kemarin saya itu pesan dari Jatinegara ke Cirebon, Saung Galih. Nah kan ngecek dari Cirebon ke Purwokerto kan cek secara berkala kan, takutnya apa namanya penuh gitu kan. Nah, udah pemesan ke 6 kali ya, nah itu nggak bisa tuh. Nah itu pasti posisi panik saya mas, posisi panik. Akhirnya saya pakai akun istri, akhirnya jadi itu, pakai tiket GoSo itu kan. Ya benar. Ya itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita emang hanya dulu nggak kayak gitu deh. Ya awalnya dulu memang tidak seperti itu, tapi sekarang aturan seperti itu. Jadi gimana? Jadi seenggaknya itu meminimalisir apa ya, kata sih calo atau bagaimana, saya juga belum paham ya. Jadi kalau emang kita mau cari seperti itu ya mungkin kita sebaiknya menggunakan aplikasi yang terdahulu seperti Traveloka atau Tiket.com untuk mengecek secara berkala. Jika memang kita sudah fix, baru kita pakai aplikasi KAI Akses. Itu. Nah, satu lagi sih tipsnya untuk kalau tiket mudik ini ya teman-teman, yang paling sering dilakukan adalah misalkan kita sudah dapat nih KA-nya, dapat keretanya apa. Nah, sebaiknya kita tidak untuk membeli kursi, biarkan saja kursi itu otomatis dari sistem. Jadi kita tinggal pencet bayar. Oh, langsung aja tinggal klik bayar ya? Iya, kita nggak usah bodoh ini kursi mana. Soalnya gitu, kalau kita pilih kursi lagi itu nanti kemungkinan akan error dan kita akan tidak bisa bayar. Dan didahulukan oleh penumpang lain kan? Benar begitu sekali, betul. Itu tips yang benar-benar. Nah itu teman-teman. Hal yang berharga ya. Tips-tips dari Mas Proyek ini terkait dengan apa namanya war tiket Lebaran yang mungkin teman-teman sampai hari ini atau sampai tanggal 15 Februari ini belum dapat tiketnya itu. Ya. Nah, dan kemungkinan sih ya sepertinya sih untuk kas ekonomi itu sudah habis semua. Sudah habis. Baik karena juga atau tambahan. Tanggal 19, mungkin 18, 20 itu sudah habis. Kemungkinan sudah habis ya teman-teman. Apalagi yang eksekutif pun juga sama sepertinya. Yang tambahan juga sepertinya juga sudah habis. Jadinya ya jika memang kalian berkenan ya silakan menggunakan transportasi lain ya. Betul. Seperti bis atau travel itu. Jadi ya makanya sekali kalau misalkan ada kejadian kayak begini lagi war tiket Lebaran, kita sebaiknya adalah cek secara berkala ya teman-teman. Itu paling aman, paling ampuh. Karena kalau kita war dari jam malam itu sudah pasti nggak akan terbuka karena emang ada sistem sengaja diblokir. Nah, tinggal kita nih harus siap-siap standby untuk tiap jam berapa jam itu kita update aplikasi, jadinya kita bisa melihat mana ada kereta yang selesai ya teman-teman. Itu memang kasus yang benar-benar ya itu triknya dari Lebaran. Kalau memang tidak mau ribet ya sudah tinggal naik pesawat terbang saja ya teman-teman, itu udah pasti dapat tiketnya. Lalu apa lagi ya kayak gitu. Oh iya, ini soal masalah apa namanya KA tambahan juga teman-teman. Nah itu KA tambahan. Jadi gimana itu teman-teman,
kan biasanya kan kalau kata itu kan biasanya ada postingan dari pihak KAI teman-teman ya. Misal Ya. di hari tanggal berapa, tanggal 15 Februari contohnya. Nah, sementara terkadang sebelum tanggal 15 Februari di launching di aplikasi atau di postingan akunnya KAI Akses itu sudah ada ternyata bisa tanggal 14 atau tanggal 13-nya. Jadi kita makanya tadi saya bilang cek berkala Cek selalu. berkala. Jadi kita nggak harus berpatokan dengan postingan dari akun KAI teman-teman, karena itu sangat terlambat dimana bisa selama 1-2 hari. Jadi kita selalu harus cek berkala untuk Cek berkala dan agar tidak kehabisan ya. Karena kan Benar. kita melihat secara berkalanya kan, oh ada nih tiket nih, kita begitu sesuaikan dengan jadwal teman-teman masing-masing. Gitu. Nah, dan kalau misalkan pokoknya setiap kita ngecek itu kayak begitu, dan misalkan nggak ada kereta yang direct, kita coba transit, coba di mana kayak entah tuh di Cirebon atau di Semarang atau di Jogja misalkan atau di Purwokerto seperti itu ya teman-teman. Untuk pasti ada aja sih tiket. Soalnya kalau kereta-kereta yang tidak ke arah Jakarta itu misalkan hanya sampai Cirebon atau Purwokerto atau Jogja itu biasanya masih ada aja tiket yang Pasti kosong. ada aja. Nah jadinya transit itu juga bagus lah untuk kita dapatkan tiket. Jadi walaupun harus transit menunggu lagi berjam-jam, tapi seenggaknya lebih baik lah dibanding kita tidak dapat tiket kereta ya teman-teman, seperti itu. Ya, itu dia teman-teman seputar tips tiket mudik lebaran buat teman-teman nih yang masih belum dapat tiket kereta sebelum hari lebaran, bisa cek secara berkala Ya. di KAI Akses, Traveloka atau lain-lain gitu. Benar. Dan kita sebagai anak perantauan ya gitu ya Mas, Ya. bisa pulang tapi setelah lebaran juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita kumpul keluarga bisa pulang. Janganlah kita di perantauan begitu kan, tapi kita nggak pernah pulang ke nengokin orang tua, saudara dan sebagainya. Ya, Tapi betul. kita harus tetap bisa pulang, walaupun pulangnya setelah lebaran nggak masalah. Betul sekali. Begitu. Ya, teman-teman, mungkin tips atau triks untuk mendapatkan tiket lebaran dan podcast ngopi hari ini di tanggal 15 Februari 2026 dengan Mas Prayogo. Oke, terima kasih Mas Prayogo sudah mampir di channel podcast ngopi, ngobrol Ya. penuh arti. Sama Mas Deden. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya atau di part ketiga nanti insya Allah. Dan selamat menjalankan ibadah puasa Mas Ya, Prayogo. dan selamat berpuasa juga ya. Ya, Salam saya buat selalu keluarga Mas. semuanya. Salam buat keluarga di rumah. Kembali ke Jakarta dengan selamat ya. Benar. Siap. Kita Oke. kembali merantau, bekerja keras demi keluarga. Ya, siap. Oke. Terima kasih Mas Prayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.